Apa kabar hari ini Sobat Channel No? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Berikut Channel No akan sedikit mengulas tentang film Bad Boys for Life. Penasaran kan? Ayo tonton terus videonya sampai akhir ya Sobat. Sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya sekarang juga. Karena dengan Anda subscribe, Anda turut mengembangkan channel ini. Dan subscribe itu gratis. Boys for Life ini mengisahkan tentang aksi detektif Mike Lowry yang sedang memiliki masalah baru. Saat diterpa masalah, sahabatnya Marcus Burnett yang biasa menemaninya dalam menumpas kejahatan, pensiun dari kepolisian karena faktor usia. Mike pun tidak terima dan mencoba berbagai cara agar sahabatnya itu terus menemaninya lagi memburu penjahat. Apalagi penjahat yang diburu kali ini merupakan seseorang yang mencoba membunuh Mike. Bagi Marcus, Mike bukan hanya sekedar sahabat, melainkan keluarga yang saling melindungi satu sama lain. Marcus pun kembali bergabung dengan Mike dalam menumpas kejahatan. Aktor Will Smith kembali berperan sebagai Mike Lowry dalam film ketiga dari seri Bad Boys yang bertajuk Bad Boys for Life. Sama seperti sequel sebelumnya, trilogi ketiga Bad Boys ini, Will Smith disandingkan dengan Martin Lawrence sebagai detektif. Film ini mendapatkan rating 6,7 di IMDb. Berikut review film Bad Boys for Life. Pertama, sutradara baru berbeda dari film sebelumnya. Bad Boys for Life tak lagi digawangi oleh Michael Bay, melainkan duo Adil El Arbi dan Billah Fallah yang bertindak sebagai sutradara. Selain itu, film bergenre aksi komedi ini menghadirkan aktor baru seperti Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Carlos Hamilton, Paula Nunes, Kate Del Castillo, Nicky Jam, dan Joey Pantoliano. Efek visual yang kedua adalah efek visual kurang dari segi alur cerita. Penulis naskah film Joey Carnahan menghadirkan cerita yang sangat ringan sehingga mudah dipahami oleh para penonton. Duo Adil El Arbi dan Billah Fallah berhasil menghidupkan alur cerita yang sederhana lewat peran Will Smith dan Martin Lawrence. Sementara akting Will Smith sama seperti film sebelumnya, terlihat serius dan santai dalam menumpas kejahatan, sedangkan Martin Lawrence selalu melakukan tingkah lucunya meskipun di tengah-tengah adegan menegangkan. Pernyataan Martin Lawrence di tengah aksi yang menegangkan pun dipastikan dapat mengundang tawa penonton. Selain keduanya, akting Jacob Scipio juga sangat luar biasa. Dia benar-benar tampak seperti pembunuh berdarah dingin. Keempat, penyajian komedi yang tidak berlebihan. Bad Boys for Life masih menampilkan aksi seru dua polisi gaul, Marcus dan Mike. Kali ini mereka harus berhadapan dengan Armando Armas, pemimpin kartel narkoba asal Miami yang terkenal keji. Selain mereka berdua, ada pula satuan elit AMO yang dibentuk kepolisian Miami untuk menghadapi Armando. Akankah mereka berhasil? Tuh, lihat ceritanya di filmnya. Mengusung genre film laga dan komedi, Bad Boys for Life berhasil mengusung keduanya dengan baik. Kumpulan aksi yang ditampilkan cukup keren, apalagi dipadukan dengan komedi yang tidak berlebihan. Film ini sukses membuat penonton terhibur tanpa ada lelucon berlebihan yang terkadang bisa membuat film jadi membosankan. Kelima, penuh pesan moral. Selain bisa terhibur, penonton juga pastinya bisa mendapatkan banyak pelajaran berharga dari film ini, terutama mengenai persahabatan, ketulusan Marcus dalam membantu Mike ketika sedang dihadapkan pada suatu masalah, menyadarkan para penonton mengenai pentingnya untuk membantu teman ketika membutuhkan. Keenam, totalitas akting para pemain membuat penonton terbawa suasana. Diisi oleh sederet aktor ternama sekelas Will Smith, Martin Lawrence, dan Vanessa Hudgens sebagai tokoh utama, membuat film ini semakin hidup. Penonton dibuat terbawa suasana dengan akting mereka, terutama pada scan yang menampilkan kedekatan tokoh Mike dan Kelly. Keenam, plot twist menariknya. Bagi kalian yang menyukai cerita yang tak terduga, sang sutradara menyuguhkan plot twist yang tidak disangka-sangka, tetapi tetap dibalut dengan komedi. Bisa dikatakan film ini sangat ringan dan tak perlu berpikir keras untuk memperhatikan alur ceritanya. Selain itu,
Kisahnya juga baru, sehingga penonton tidak seharusnya menyaksikan dua film sebelumnya. Penasaran dengan aksi Will Smith dan Martin Lawrence? Tonton videonya di link di bawah ini. Itulah review dari channel Noah yang bisa disampaikan. Tunggu video menarik selanjutnya ya. Sampai jumpa.